Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial dari bekas mesin lampu yang sudah rusak. Untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Terima kasih. Nah, oke, untuk yang pertama-tama kita lepaskan dulu mesin dari casingnya. Lepaskan seperti ini. Dan untuk yang satu kita solder saja. Nah, oke, kalau sudah terlepas seperti ini, kita ambil satu buah transistor. Ini untuk kodenya kita jelaskan dulu. 299S8. Ya. Oh ya, biasanya itu di mesin lampu ada yang kodenya 13003. Itu sama nanti pembuatannya seperti ini karena jenis transistor ini adalah NPN. Kepanjangan dari transistor NPN adalah transistor negatif, positif, negatif. Jadi transistor itu ada dua jenis, yang satu adalah PNP. PNP kepanjangan dari positif, negatif, positif. Oke. Sebenarnya untuk mesin lampu seperti ini satu mesin, itu banyak sekali manfaatnya yang bisa kita buat. Nanti kita akan buatkan lagi video yang dari satu mesin ini. Mudah-mudahan saja bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas seperti ini. Nah, oke, udah selesai. Kita akan perjelas lagi. Untuk kodenya yang di bawah itu 299S8. Kita akan perjelas lagi ya. 299S8. Nah, selanjutnya kita gunakan avometer analog. Kalau menggunakan avometer digital nanti kita jelaskan. Ini khusus avometer analog. Untuk profnya kita pindahkan ke kali 10. Dan pengecekannya, ini kan transistor ini mempunyai pin 3, basis, kolektor, emitor. Untuk pin basis kita kasih kutub negatif, sedangkan positif kita pasangkan ke pin emitor sama kolektor. Nah, itu emitor dan ini kolektor, maka jarum akan bergerak. Kalau kita balik seperti ini, jarum tidak boleh bergerak. Kalau misalkan jarum ini bergerak, berarti transistor ini rusak. Oh ya, kalau menggunakan avometer digital itu malah sebaliknya ya. Ingat, kalau avometer digital pengecekannya malah sebaliknya dari avometer analog ini. Oke? Nah, untuk selanjutnya kita gunakan dioda yang 5 ampere. Ini untuk diodanya ya. Dioda di ujung atas sama ujung bawah itu kan ada tanda gelang putih, dan yang satunya tidak ada gelangnya. Itu tandanya yang ada gelangnya katoda, dan yang tidak ada gelangnya namanya anoda. Ini juga sama, cuma samar yang atas. Oke, sudah paham kah? Yang ada gelangnya itu namanya katoda, dan yang tidak ada gelangnya namanya anoda. Selanjutnya untuk transistor, ini yang pin kolektor yang tengah, kita lakukan ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini.
Dirasa sudah cukup, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, selanjutnya untuk pemasangan dioda, ini untuk katoda kita pasang ke pin basis, dan untuk anoda kita pasang ke pin emitor. Jadi sebenarnya gini loh, untuk transistor ini yang paling kiri basis, yang tengah kolektor, dan yang paling kanan adalah emitor untuk pinnya itu ya. Nah, untuk dioda yang satunya, ini kan katoda juga yang ada gelangnya, kita gabungkan seperti ini ke pin basis. Oke, kita akan perjelas. Jadi katoda sama katoda menuju ke pin basis. Nah, selanjutnya kita gunakan resistor ukuran 1K. Nah, ini ya coklat hitam merah. Ini ukuran yang 1K, dari paling kanan coklat hitam merah. Dan kita konekkan ke pin anoda dari dioda yang kiri. Kita akan rapikan dulu. Kayak kurang jelas ya, ntar saya akan perjelas dulu. Saya fokuskan. Ini dia udah fokus. Oke, sudah ya, cukup sudah. Kita pasang ke pin anoda dari dioda yang kiri. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan potong dulu, kita akan rapikan. Nah, untuk selanjutnya di sini saya menggunakan lampu 12 volt DC. Nah, di lampu ini kan sudah ada kabel positif sama negatifnya. Jadi kita akan konekkan ke pin-pin tersebut. Jadi simak videonya dengan teliti agar tidak salah nantinya. Oke. Ini untuk positif kabel warna merah dan negatif kabel warna hitam. Jadi kita konekkan dengan jalur yang benar. Nah, untuk selanjutnya kabel yang dari lampu ini untuk pin positif kita konekkan ke ujung resistor yang 1K tadi. Selanjutnya untuk pin negatif kita akan perjelas dulu. Untuk pin negatif yang dari lampu kabel hitam tadi, kita akan konekkan ke kaki kolektor dari transistor. Itu pin yang kita sudah lakukan ke atas tadi. Nah, ini adalah kolektor. Jadi untuk pin negatifnya atau kabel negatif yang dari lampu tadi itu kita konekkan ke pin kolektor dari transistor. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya di sini saya menggunakan adaptor 12 volt yang 2 ampere. Ya, ini 12 volt 2 ampere. Di adaptor ini ada kabel positif sama negatif. Karena ini kabelnya hitam semua, untuk yang positif saya ikat. Nah, seperti ini. Ingat, untuk yang saya ikat seperti itu adalah positif. Jadi yang enggak diikat itu adalah negatif. Untuk pengonekannya, kabel positif kita konekkan ke ujung resistor. Nah, oke, seperti ini. Susah sekali. Nah, ini untuk yang dari adaptor tadi, untuk kabel positif yang kita ikat, kita konekkan ke ujung resistor. Sedangkan untuk yang negatif, kita konekkan ke pin basis atau ujung dioda yang tadi yang sudah bertemu. Nah, seperti itu.
Mudah-mudahan paham ya. Ini adalah yang dari adaptor. Untuk pin negatif kita konekkan ke kaki basis dari transistor. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan aki 12 volt, aki bekas motor. Nah, di kutub ini kan ada plus atau positif, min atau negatif. Jadi ini karena terlalu kebesaran, kita siapkan kabel saja. Jadi sudah saya bedakan untuk kabel mana yang positif dan mana yang negatif. Nah, ini untuk yang positif, ini sih sebenarnya merah sih. Dan negatif hitam karena tidak ada, yang penting kabel mana yang positif dan negatifnya sudah kita bisa membedakan. Itu saja sudah cukup. Nah, untuk positif yang dari aki, kita konekkan ke ujung resistor. Nah, seperti ini kita konekkan ke sini. Ini yang dari aki motor. Selanjutnya untuk yang negatif dari aki motor, kita konekkan ke kaki emitor. Oh iya sob, maaf sekali, ini kan akinya suak. Sebenarnya kalau sudah kita konekkan seperti ini, maka lampu akan menyala otomatis. Karena ini akinya suak, maka kita akan cas dulu di kisaran sampai 5 menit. Oke, kita akan skip dulu. Nah, dirasa sudah 5 menit, kita akan lepaskan. Nah, ini untuk contoh saja. Lampu akan menyala ketika adaptor dibuka. Kalau kita colokkan, maka otomatis lampu ini akan padam. Jadi sebenarnya inti video ini, ketika PLN di rumah kita pemadaman, lampu akan menyala. Ketika PLN di rumah kita hidup, maka aki yang akan terisi oleh adaptor. Jadi ini sebenarnya lampu penerangan yang otomatis ketika PLN hidup, lampu akan mati. Ketika PLN mati, maka lampu ini akan hidup. Contoh seperti ini, kita perjelaskan lagi. Dan kita akan cabut selang beberapa detik, maka lampu akan menyala. Oke, kita akan cabut dulu. Anggap saja ini PLN di rumah kita pemadaman. Selang beberapa detik, maka lampu ini akan menerangi. Nah, itu kan. Ini terang sekali. Silau. Dan ketika PLN di rumah kita hidup, kita akan colokkan, anggap saja PLN di rumah kita hidup. Otomatis lampu akan mati dan adaptor akan mengisi aki. Oke, apakah sudah paham? Jadi inti video ini untuk penerangan ketika pemadaman di rumah kita. Kalau misalkan ada pertanyaan gini, aman nggak kita standby pasang adaptor seperti ini? Ini kan tadi adaptornya yang 2 ampere, sedangkan akinya ini 5 ampere. Jadi saya rasa aman untuk akinya. Karena apa? Karena aki ini membutuhkan ampere yang lebih besar. Aki ini 5 ampere sedangkan adaptor hanya 2 ampere. Jadi nggak mungkin penuh untuk akinya. Jadi untuk aki itu aman. Dan untuk adaptornya saya rasa aman karena gini.
adaptor kebanyakan standby itu tidak masalah karena sudah dilengkapi dengan automatic charger. Jadi ketika yang kita charger itu, yang kita cas itu penuh, maka otomatis adaptor akan berhenti sendiri. Oke? Apakah sudah paham dengan penjelasan saya? Karena ngomongnya agak belepotan. Ya, kalau misalkan suka dengan video ini, jangan lupa like dan komen. Jangan lupa di subscribe juga. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan semoga Anda sukses. Amin. Dan kita semua mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa dibagikan supaya apa yang kita tahu mereka juga tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga paham dengan step by step-nya tadi ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan buatkan video lagi dari mesin lampu tadi yang sudah rusak. Kita ambil transistor yang ini karena banyak sekali manfaatnya. Ditunggu akan saya buatkan dan semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Amin.